Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Oktaviani dari kelas 9. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan materi tentang penyebaran Islam oleh Wali Songo. Pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Aktivitas pertama Sunan Gresik pada waktu itu adalah dengan cara berdagang, membuka warung dengan menyediakan makanan pokok dengan harga yang murah. Selain itu, Sunan Gresik juga menjadi tabib menyembuhkan masyarakat secara gratis. Makam Sunan Gresik ada di daerah Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Raden Rahmat atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel melakukan dakwahnya dengan cara ikatan kekerabatan atau jalur pernikahan. Sunan Ampel menikah dengan putri Adipati Tuban dan dikaruniai anak, diantaranya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Makam Sunan Ampel berada di daerah Ampel Denta, Surabaya. Yang ketiga ada Muhammad Ainul Yakin atau lebih dikenal dengan Sunan Giri. Sunan Giri melakukan dakwahnya dengan cara pendidikan. Ia mendirikan pesantren yang diberi nama Pesantren Giri. Ketika Raden Patah lepas dari pengaruh Majapahit, Sunan Giri diangkat menjadi penasihat dan panglima militer Demak. Sunan Giri dikenal dengan pengetahuan yang luas dalam ilmu fikih. Yang keempat ada Maulana Makdum atau lebih dikenal dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang melakukan dakwahnya melalui kesenian. Sunan Bonang melahirkan 16 karya sastra berupa suluk. Salah satunya adalah Suluk Wijil dan salah satu tembangnya adalah Tombo Ati. Makam Sunan Bonang berada di daerah Tuban, sebelah barat Masjid Agung. Yang kelima ada Raden Kosim atau lebih dikenal dengan Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Dakwah Sunan Derajat adalah pada bidang sosial. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan kemakmuran masyarakat. Yang keenam ada Raden Syahid atau lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Pilatika. Sunan Kalijaga juga memilih kesenian dan kebudayaan untuk cara berdakwahnya. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, serta suara suluk sebagai sarana dakwahnya. Makam Sunan Kalijaga berada di daerah Kadilangu, dekat Demak. Yang ketujuh ada Jafar Shodiq atau lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung dan Syarifah, adik Sunan Bonang. Dakwah Sunan Kudus adalah memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Makam Sunan Kudus adalah di daerah Kudus, Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Raden Umar atau lebih dikenal dengan Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra pertama dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sora. Gaya berdakwah Sunan Muria sama seperti ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga menggunakan wayang, gamelan, serta kesenian daerah lainnya. Berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka di daerah tempat terpencil untuk menyebarkan Islam. Salah satu dakwanya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Yang kesembilan ada Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ibu dari Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Cara dakwah Sunan Gunung Jati yaitu politik. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon yang lebih dikenal dengan Kesultanan Pakumati. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya anggota Wali Songo yang memimpin pemerintahan. Makam Sunan Gunung Jati berada di Gunung Sembung, Gunung Jati, 15 km sebelum Cirebon bagian barat. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.